Baik, sekarang kita ke pertemuan ke-7 untuk strategi belajar mengajar biologi. Di sini yang akan dipelajari adalah pengertian metode pembelajaran, pengertian teknik pembelajaran, faktor-faktor penentu metode belajar mengajar, jenis-jenis metode mengajar, langkah-langkah metode mengajar, dan hubungan metode dan teknik dalam pembelajaran ya. Oke, sekarang seperti biasa kita akan mereview bacaan ini. Kita mulai dari pengertian metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal ini sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan di dalam kelas. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika seorang guru itu menggunakan metode pembelajaran yang sistematis dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya Oke, jadi itu aja ya untuk metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu sebenarnya adalah proses ya yang akan dilakukan oleh guru di kelas secara sistematis gitu. Nanti kita akan lihat apa sih macam-macam metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini ada yang pertama kita lihat lagi metodologi pembelajaran ya. Di sini memiliki beberapa jenis dari cara penyampaian dan bentuk yang tentunya tidak sama. Di setiap jenisnya memiliki kekurangan dan kelebihan pada masing-masing, sehingga seorang pengajar setidaknya mengetahui berbagai metode pembelajaran. Pertama, metode pembelajaran ceramah. Jadi, ceramah ini adalah tentunya proses di mana guru itu menjelaskan materi, ya, menyampaikan materi ke siswa dengan cara biasanya lisan. Ataupun kalau misalnya dengan alat bantu tentunya misalnya menggunakan entah slide PowerPoint kah ataupun misalnya ada alat peraga, tentunya itu membantu guru dalam memvisualisasikan apa sih yang mau dijelaskan ya ke siswa. Nah, metode ini tuh kelebihannya sangat cocok untuk diterapkan di tempat yang mana partisipannya atau siswanya itu banyak ya. Jadi lebih efisien seperti itu. Nah, metode ceramah ini tadi ya tentunya bisa mengajarkan atau menyampaikan materi itu dengan cepat dan lebih mudah juga gitu ya. Karena ya hanya guru saja yang menjelaskan sementara siswanya menyimak. Nah, keunggulannya dengan menggunakan metode ini suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang karena hanya satu suara aja di kelas gitu yaitu guru yang menjelaskan. Nah, dan semua siswa mengalami memiliki aktivitas yang sama yaitu menyimak gitu. Menyimak penjelasan guru. Terus juga ada efisiensi waktunya itu juga sangat efisien ya. Karena hanya guru yang menjelaskan, tentunya juga tenaga yang dipakai oleh guru hanya untuk menjelaskan aja gitu. Ya. Nah, untuk siswa yang memang suka menyimak atau dia punya gaya belajar audio gitu ya, ataupun audiovisual, dia mudah ya untuk menyimak atau memahami materinya gitu. Karena ya itu sudah kebiasaan dia dalam belajar gitu ya. Jadi sangat cocok untuk murid-murid yang seperti itu. Nah, terus tentunya juga melatih ya untuk siswa-siswa lain agar mereka itu bisa memaksimalkan fokusnya mereka dalam mendengarkan atau menyimak informasi guru. Gitu ya. Nah, tapi kekurangannya yaitu tentunya tidak aktif ya siswanya. Jadi siswanya hanya ya menyimak aja, jadi hanya satu arah aja komunikasinya jadi guru ke siswa gitu. Nah, bisa aja kalau misalnya siswa nggak bertanya, dia bisa aja tetap tetap misalnya pada pemahaman yang mungkin bisa aja itu jadi miskomunikasi ataupun tidak benar gitu karena mereka tidak bertanya gitu. Jadi kalau mereka hanya menyimpan hasil simakannya itu sendiri tanpa mereka mengkonfirmasi atau misalnya gurunya nggak mengajak untuk mengkonfirmasi respon siswa, maka tentu siswa akan tetap berada pada pemahaman yang bisa aja keliru.
Nah, terus metode diskusi. Jadi diskusi ini adalah proses menukar informasi atau sharing informasi antara siswa dan siswa ataupun guru dan siswa. Jadi di sini keterlibatan siswa lebih aktif, siswa bisa aja menyimak tapi sumber informasinya lebih banyak, bukan hanya guru aja tapi dengan siswa lain dan mereka sendiri yang menyimak bisa jadi bertukar peran gitu. Jadi orang yang memberikan informasi juga. Jadi ini sangatlah lebih membuat siswa itu lebih aktif gitu ya dalam belajar dibandingkan kalau metode ceramah. Nah, ini memang lebih cocok untuk kelas yang siswanya itu dikit ya. Karena tentunya nanti akan berimbas pada waktu penggunaan alokasinya itu ya, waktu belajarnya gitu. Jadi, kalau misalnya waktunya sebentar, tapi kelasnya itu jumlah siswanya sedikit, maka masih bisa menggunakan diskusi dengan efektif juga gitu. Ya, jadi keaktifan siswa iya, tapi siswanya pun juga bisa aja semuanya paham sama materinya. Dan tentunya guru pun mengawasi siswa yang sedikit kan lebih mudah ya dibandingkan kalau jumlah siswanya banyak di kelas. Nah, tentunya ini mengutamakan interaksi antar siswa sehingga ini tuh bisa melatih daya pikir siswa ya kalau mereka melakukan kegiatan diskusi. Nah, ini tuh diskusinya macam-macam, ada diskusi formal di sini tentunya di sini kita lihat diskusi formal itu ya berarti sifatnya formal ya, sifatnya formal, sifatnya serius gitu ya. Misalnya memang hanya dipakai untuk kayak lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau non formal itu ya, kalau diskusi formal itu benar-benar mungkin ada kayak tata keramanya ataupun kayak aturannya, rulesnya untuk menjalankan diskusinya. Mungkin misalnya ada notulen di situ, moderator, peserta, terus ada topik yang jelas dibahas, terus ada misalnya waktu untuk misalnya sharing informasi, terus ada yang nanti akan menanggapi gitu. Jadi pakai bahasa formal juga gitu ya. Sedangkan kalau diskusi non formal berarti kebalikannya, nggak seketat diskusi formal. Jadi ya kayak misalnya kita diskusi di keluarga gitu ya. Jadi ya sangat santai gitu ya, sangat santai terus bisa aja temanya itu ya kemana-mana gitu ya, nggak saklek hanya di satu tema itu. Nah, terus ada diskusi panel. Di sini ada eh, apa ya? Di sini penjelasannya terdapat dua jenis anggota diskusi, yaitu anggota aktif dan tidak aktif. Kalau aktif, mereka akan ikut terlibat dalam forum, sedangkan yang tidak aktif itu akan melibatkan diri dalam diskusi yang lebih sederhana atau hanya sekedar menjadi penyimak ya. Gitu. Terus ada juga diskusi simposium dan lain-lain gitu ya. Nah, kita ke keunggulan. Jadi keunggulan metode diskusi ini dapat membuat suasana itu lebih menarik ya. Suasana belajar itu lebih hidup, menarik, dan tidak membosankan gitu. Karena mereka itu bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Dan tentunya kan kalau siswa berdiskusi itu tuh pakai bahasa sehari-hari mereka ya. Jadi tentunya harapannya sih lebih sederhana ditangkap, jadinya lebih mudah diterima si materi tersebut gitu. Karena ya mereka sering berkomunikasi gitu ya di luar dari belajar di kelas pun gitu ya, mereka udah sering, mereka udah akrab, jadi kan mereka sebenarnya udah connect satu sama lain aja gitu ya, tinggal yang dibahas itu obrolannya beda gitu. Kalau mungkin di luar kelas ya obrolannya mungkin tentang kehidupan sehari-hari gitu ya, di luar dari materi. Kalau di dalam kelas kan berarti tentang materi gitu. Terus juga mereka itu melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat dan bisa lebih analitis gitu dalam berpikir. Sedangkan masih ada lagi ya. Ini mereka dilatih untuk bersikap kritis, terus berbicaranya secara sistematis atau terstruktur. Terus mereka juga melatih sikap toleran mereka gitu ya dengan pendapat teman-temannya yang mungkin berbeda gitu ya. Mereka juga akhirnya kan punya etika gitu ya. Mereka nanti akan membangun etika gimana sih cara bicara yang baik, gimana sih cara berdiskusi yang baik gitu ya. Gitu. Nah, tapi kelemahannya
karena memang dituntut semua siswa itu harus aktif, maka ya memang tentu tidak semua karakter siswa itu kan semuanya aktif di kelas ya. Jadi yang berbicara yang mungkin yang udah aktif, yang sudah ahli public speaking atau mereka spokesperson gitu ya. Kalau misalnya teman-temannya yang kurang berani, mereka pemalu, atau misalnya mereka itu memang metode belajarnya tuh tidak terbiasa dengan diskusi, maka tentu mereka harus belajar gitu ya untuk beradaptasi di situasi yang seperti itu gitu ya. Jadi mereka harus memberanikan diri mereka ya untuk mulai berbicara dan mulai aktif juga gitu. Nah, sehingga ya memang guru itu mungkin perlu waktu lebih banyak untuk membuat ya kelasnya itu hidup semua gitu. Jadi siswanya itu semuanya berbicara gitu. Jadi pasti butuh waktu untuk guru dalam membimbing semua siswanya biar mereka itu bisa berperan aktif semua. Terus ada lagi metode tanya jawab. Di sini metode yang metodenya itu dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Jadi metode ini cara menyampaikannya di mana seorang guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa, maka nanti siswanya kan akan merespon ya, akan mencari jawaban dari pertanyaan yang guru lontarkan ke mereka gitu. Jadi ya kalau mau si metode tanya jawab ini tuh bisa berjalan dengan baik, maka keduanya harus aktif gitu ya. Tidak bisa misalnya gurunya saja yang memberikan pertanyaan tapi siswanya diam semua gitu. Nah, itu kan tidak akan terjadi komunikasi dua arah ya. Maka harus guru itu melatih siswa untuk terus-menerus diberikan pertanyaan, mulai mungkin dari pertanyaan yang sifatnya kayak sederhana atau kayak sifatnya recall gitu ya, yang ada benar-benar di buku, sampai misalnya mereka udah terbiasa dengan budaya bertanya jawab ini gitu. Jadi nanti akan di dipinning lagi gitu ya si materinya itu gitu. Mungkin nanti pertanyaannya bentuknya bagaimana kah, atau misalnya pertanyaannya kenapa gitu ya, sehingga siswa mungkin tidak dapat jawabannya langsung di buku, tapi dengan mereka membaca buku itu mereka dapat gitu ya prosesnya kah atau jawaban alasannya kenapa gitu. Nah kayak gitu. Kayak keunggulan dari metode tanya jawab ini, ya siswa itu kan di-trigger untuk mereka bisa berpikir, kemudian mereka juga berusaha untuk berpendapat, ya berani untuk menjawab pertanyaan guru gitu secara lisan. Terus gurunya pun sendiri sebenarnya kan bisa mulai langsung mengevaluasi dari situ ya, jawaban dari siswa gitu. Mungkin misalnya bisa direpresentasikan dari 20 siswa ada 10 yang menjawab, berarti kalau jawaban 10-nya benar, maka mungkin bisa jadi siswa ini tuh sudah paham materi atau belum paham materi. Jadi tergantung dari jawaban siswa, kualitas jawaban siswa. Tapi tanpa misalnya mungkin guru itu memberikan latihan, kalau misalnya waktunya terbatas, maka si guru itu bisa langsung aja gitu mengevaluasinya dari memberikan pertanyaan secara lisan seperti ini gitu. Nah, tapi kelemahannya juga ada ya di sini. Kelemahannya bisa aja misalnya satu pertanyaan itu kan ada siswa banyak yang menjawab gitu dan jawabannya versinya beda-beda. Belum lagi misalnya semua yang menjawab itu tipe siswa yang ngotot gitu ya, yang mereka itu pengen benar sendiri gitu. Nah, itu kan juga akan membutuhkan waktu bagi guru biar mereka itu bisa kepala dingin, atau misalnya mereka itu bisa sama-sama respectful dengan jawaban mereka, tapi ya belum tentu gitu ya jawaban mereka misalnya benar, dan akhirnya mereka harus dibimbing untuk mengarah ke jawaban yang benar tadi gitu. Jadi memang butuh waktu juga di situ ya untuk membiasakan diri agar siswa itu juga melakukan sesuatu yang diekspektasikan oleh guru sebenarnya gitu. Jadi kan ekspektasi guru kan ketika beliau memberikan pertanyaan, harapannya kan langsung
ada siswa yang bisa jawab gitu ya, tapi kan bisa jadi itu tidak seperti itu gitu ya. Bisa jadi ya butuh waktu siswa untuk membuka buku dulu gitu, atau misalnya mereka ngobrol dulu sama temennya gitu, atau hal-hal lain gitu yang itu pasti di luar dari rencana guru, dan guru juga harus bisa prepare kayak alternatif-alternatif yang akan terjadi yang di luar dari rencana guru tersebut. Nah, terus ada lagi metode ceramah, tapi yang ceramah plus di sini maksudnya adalah metode ceramah tapi nggak murni ceramah semua, tapi ada misalnya ditambah dengan tanya jawab gitu. Jadi ketika selesai ceramah, dan ceramahnya itu kan mungkin nggak semua penjelasan itu diceramahi ya, atau informasi itu diceramahi, tapi mungkin hanya ringkasannya aja atau di awalnya aja. Nanti habis itu guru akan lanjut ke metode yang tanya jawab gitu. Jadi kayak dikombinasikan biar mungkin suasana kelasnya nggak monoton juga ya gitu. Terus misalnya ada metode ceramah plus diskusi dan tugas, ini mungkin juga sering ya. Jadi si guru akan memberikan ceramah dulu sebentar, terus nanti dibagi kelompok, terus mereka berdiskusi, terus nanti hasil diskusinya itu dievaluasi gitu ya, misalnya dengan pemberian tugas. Atau misalnya ada metode ceramah plus demonstrasi atau dan latihan. Bisa aja tadi habis ceramah gurunya terus dikasih bagi kelompok, mereka diskusi, terus mereka presentasi hasil diskusinya dan misalnya diberiin latihan gitu. Nah, terus yang lain ada metode demonstrasi. Di metode demonstrasi ini adalah metode yang mempertunjukkan kayak sebuah objek belajar, objek materinya sebenarnya ya. Misalnya berupa benda, alat, ataupun bahan informasi yang itu tuh adalah visualisasi nyata dari apa yang mereka pelajari gitu. Nah, sebenarnya semakin objek itu ada langsung di depan mata siswa kan semakin mudah ya. Makanya sangat sangat dianjurkan sekali kalau demonstrasi ini tuh bisa ada gitu ya. Misalnya ya minimal 1 kali pertemuan di satu materi gitu, biar siswa itu bisa tahu sebenarnya yang mereka pelajari itu apa sih gitu kan. Dan itu akhirnya bisa mempermudah siswa juga untuk memahami materi. Keunggulan metode demonstrasi ini adalah tentu memudahkan siswa gitu dalam mempelajari materi, karena mereka melihat langsung objek yang mereka pelajari gitu. Jadi mereka nggak usah membayangkan lagi, atau bisa aja salah membayangkan gitu ya objeknya seperti apa yang dimaksud. Nah, tapi kekurangannya tentunya ya guru harus prepare si alat dan bahan itu gitu ya. Terus juga bisa aja ya objek kajian itu kan nggak semuanya bisa didatangkan langsung ke kelas gitu. Jadi butuh mungkin akhirnya yang didatangkan tuh bukan objek langsungnya, tapi mungkin tiruannya kah, ataupun misalnya ya hanya gambarnya aja kah gitu ya. Gitu. Jadi itu bisa aja terjadi seperti itu gitu ya, kayak representasi dari objek yang sebenarnya. Gitu. Misalnya kayak di materi IPA itu kan biologi kan banyak benda-benda yang kecil yang itu harusnya dipelajari oleh siswa tapi susah untuk dibawa ke kelas gitu, karena misalnya tidak ada alat untuk melihat atau mengamati si benda tersebut gitu. Jadi mungkin guru akan hanya memperlihatkan hasilnya aja gitu dari pengamatannya gitu ya. Nah, mungkin juga dari itu ya, kalau misalnya siswanya banyak kan guru kan nggak bisa multitasking sambil demonstrasi, sambil ngatur misalnya siswanya yang mungkin lagi ribut lah, atau nggak ngeliatin atau nggak fokus gitu. Jadi butuh preparasi yang matang juga bagi guru gitu. Karena guru kan akan mendemonstrasikan atau menunjukkan atau memperlihatkan misalnya proses sesuatu gitu ya dari alat dan bahan yang dia sediakan, tapi kalau misalnya siswanya tuh tidak semuanya perhatiin gitu ya, itu kan akan kesulitan juga bagi guru. Terus ada lagi metode latihan atau drill. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi atau informasi melalui bentuk latihan. Jadi bisa aja misalnya bentuknya keterampilan fisik ataupun mental. Punya banyak tujuan dari metode tersebut ya. Jadi tentunya ya bertujuan untuk mengembangkan atau membiasakan siswa itu punya keterampilan yang dimaksud ya.
Ya, di sini maksudnya berarti latihan di sini entah latihan mengerjakan tugas kah gitu dalam bentuk tulisan, misalnya mengerjakan eh, soal yang dalam bentuk uraian gitu ya, menganalisis, atau misalnya metode latihannya dalam bentuk siswa itu yang melakukan si proses itu gitu ya. Kalau demonstrasi kan tadi gurunya ya yang mendemonstrasikan, kalau ini siswanya gitu. Jadi ya memang benar-benar yang dilatih itu bukan hanya kognitifnya aja tapi motoriknya gitu. Jadi anggota tubuhnya si siswa gitu ya, kayak gerak tangannya, kelincahannya, ketelitiannya, kepresisinya gitu ya. Itu yang juga akan dievaluasi oleh guru dengan menggunakan metode latihan. Nah, metode latihan ini punya keunggulan, tentunya dia akan membangun kecerdasan motorik dan keterampilan yang dimiliki murid. Misalnya kalau latihannya itu menggambar, ya maka siswa akan terbiasa untuk menggambar, gitu. Oke, ya ini sebenarnya kan membangun kebiasaan untuk siswa itu sebenarnya memahami materi dengan mereka bergerak ya, atau mereka yang berbuat sendiri gitu. Nah, tapi kelemahannya uh, bisa aja mengurangi kreativitas siswa karena sudah ada panduannya. Jadi siswa itu hanya mengimitasi aja kayak proses yang udah ada gitu. Jadi udah diarahin mereka harus ngelakuin apa. Jadi step by stepnya udah ada nih. Jadi tinggal dilakuin aja. Gitu. Nah, sekarang metode yang lain yaitu perancangan. Metode perancangan ini adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Tugas yang diberikan yaitu merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai objek kajian. Jadi kayak mereka membuat produk ya. Mereka menciptakan produk mulai dari merancang dulu, terus menyiapkan alat dan bahan, terus baru membuat produknya. Nah, keunggulannya adalah agar siswa itu kan dilatih kreativitasnya, kemudian mereka juga akan lebih luas ya pengetahuannya karena mereka akan mencari gitu ya apa yang mereka mau rancang, bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa gitu. Jadi mereka mengaplikasikan tentunya pengetahuan mereka, keterampilan membuat itu dan sikapnya mereka gitu ya dalam membuat produk tersebut. Nah, kelemahannya tentunya butuh waktu menurut saya untuk metode perancangan ini ya. Dan bisa aja kayak siswa itu tidak semuanya cocok ya terhadap metode perancangan ini karena ya bisa aja siswa itu banyak yang mager gitu ya untuk bikin produk gitu. Jadi ada yang pasif siswanya, maka tentunya dia harus dibimbing atau dimotivasi oleh guru. Nah, terus metode percobaan. Di sini berarti cara belajarnya adalah memberikan kesempatan ke siswa untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, mereka itu memahami materi dengan mereka itu membuktikan si konsep itu, gitu. Ya, bisa dilakukan perorangan ataupun per kelompok. Dan tentunya biasanya memang percobaannya yang dilakukan itu di laboratorium ya. Gitu. Jadi dalam mengerjakan metode ini, siswa akan mengerjakan percobaan dengan beberapa tahapan, pasti sudah ada kayak prosedur kerjanya, sudah disiapkan alat dan bahannya, terus siswa akan melakukan percobaan, mengamati, dan juga mencatat hasil. Terus nanti mereka akan memberikan kesimpulan, dan biasanya itu dibikinkan laporan, ataupun misalnya dipresentasikan di kelas. Nah, tujuannya adalah memang agar siswa itu mandiri ya. Mereka itu bisa memahami sesuatu itu dengan meyakini terlebih dahulu. Nah, cara mereka meyakini adalah dengan membuktikan bahwa konsep itu tuh mereka dapatkan juga di laboratorium itu gitu melalui percobaan. Nah, tentunya kelebihannya adalah agar siswa itu kan terbiasa untuk berpikir secara kritis, kemudian berpikir secara ilmiah, terus menerapkan metode ilmiah, terus mereka juga berpikirnya itu teratur gitu ya, sistematis. Dan mereka juga akhirnya kan berani ya untuk melakukan percobaan gitu. Nah,
kekurangannya adalah tentu penyiapan alat dan bahan, karena ya bisa aja alat dan bahannya itu ya mahal ataupun misalnya terbatas ya. Gitu, jadi nggak semua materi pelajaran itu bisa dilakukan percobaan. Terus juga tentu dengan alokasi waktu itu juga sangat dipertimbangkan dalam melakukan percobaan di laboratorium gitu, karena bisa aja alat dan bahan di laboratoriumnya sedikit tetapi siswanya banyak satu kelas, jadi mereka harus ganti-gantian mungkin atau misalnya berkelompok tapi kelompoknya jadinya anggotanya banyak gitu. Jadi itu kan untuk membuat situasi di laboratoriumnya itu juga tertib, itu harus dengan kedisiplinan dari si siswanya. Nah, terus ada lagi metode jigsaw. Jigsaw ini adalah metode yang berkelompok ya. Caranya dengan membagi anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi yang telah disampaikan guru. Terus setiap anggota itu kan pasti paham materinya, kemudian mereka akan mengajarkan materi itu ke kelompok lain yang mereka itu punya materi yang beda gitu. Jadi ya kayak ada tim ahli gitu ya. Terus ada juga yang menyimak, terus nanti mereka akan sharing gitu ya materi yang belum mereka dapatkan ke satu kelompoknya dia gitu. Nah, terus ada lagi metode mengajar beregu atau team teaching method. Jadi metode ini dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari satu. Jadi mungkin biasanya kan untuk siswa-siswa yang satu kelasnya tuh banyak banget ya, sehingga perlu misalnya banyak guru juga di situ biar lebih efisien waktunya, terus koordinasinya juga nggak terpusat hanya satu guru aja gitu. Nah, terus ada lagi metode contextual teaching learning atau CTL, di mana metode ini tuh adalah metode belajar untuk mengkontekstualisasikan sebenarnya ya siswa terhadap pemahaman materinya gitu di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mengaitkan gitu ya materi itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Gitu ya. Ya kelebihannya pasti lebih real permasalahan atau materinya, lebih mudah siswa untuk memahami. Kekurangannya tentu tidak semua siswa itu mau untuk apa ya, untuk mengalami proses belajar yang bisa aja lama buat mereka dalam memahami materi itu gitu, karena nggak semua siswa kan punya daya tangkap yang cepat ya, terus tidak semua juga siswa itu berani untuk berbicara atau apa ya, terbuka untuk terbuka mereka ke guru gitu kan, karena kan ini kan lebih mandiri ya siswa dalam belajar gitu. Jadi kalau misalnya siswanya itu pendiam, itu gurunya kan akan kesulitan untuk mengevaluasi apakah dia sudah paham sama materinya atau tidak. Nah, kalau seperti itu ya juga akan merugikan siswa itu sendiri karena mereka akan ketinggalan materi gitu. Kalau misalnya mereka nggak berbicara terhadap gurunya tentang si materi itu, tapi gurunya udah lanjut lagi ke materi baru gitu ya. Oke, ini udah macam-macam metode, terus sudah ada juga pengertiannya. Kita ke pengertian tentang teknik ya. Kita lihat teknik. Teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran itu adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru dalam upaya mengarahkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi teknik itu bisa jadi kayak apa yang dibutuhkan, bahan, apa yang dibutuhkan bisa alat atau bahan atau media gitu ya. Terus misalnya taktik atau cara guru dalam membawakan dirinya di depan kelas atau membawakan materi di depan kelas gitu. Nah, teknik pembelajaran di sini ada teknik ceramah. Teknik ceramah ini adalah cara mengajar yang tadi ya, dia itu menyampaikan materi secara lisan atau ceramah ke siswa.
Teknik ceramah ini memberikan uraian dan penjelasan kepada sejumlah siswa pada waktu dan tempat tertentu. Gitu. Nah, kelebihannya materi yang diberikan terurai dengan jelas, kekurangannya guru lebih aktif sedangkan siswanya pasif gitu ya. Terus siswanya seakan diharuskan mengikuti segala apapun yang disampaikan guru, harus paham materinya dengan waktu yang ditentukan gitu ya. Jadi kayak ada pemaksaan tanda kutip gitu ya. Siswa harus memahami materi pada saat itu juga. Terus teknik diskusi tadi ya mirip juga. Jadi diskusi itu kan berarti melakukan proses belajar dengan adanya interaksi ya antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Jadi saling tukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah atau juga ya berarti di situ ada yang berbicara, ada yang mendengar, ada yang mendengar, ada yang berbicara. Jadi bisa role playing di situ. Nah, jadi tujuan diskusi ini tuh bisa dibedakan. Yang pertama untuk the social problem meeting, untuk diskusinya itu menyelesaikan suatu masalah. Ada yang di open-ended meeting, misalnya tentang masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus di educational diagnosis meeting yang diskusinya itu ngomongin soal tugas atau pelajaran untuk saling mengoreksi pemahaman agar lebih baik. Tujuan teknik ini memotivasi tentunya ya agar siswa itu bisa melatih berpikir kritisnya, bisa mengeluarkan pendapat lebih berani gitu ya. Terus kelebihannya tentunya terjadi interaksi yang lebih akrab lagi bagi siswa. Terus memotivasi mereka untuk belajar lebih lebih bermakna gitu ya, atau mereka tuh lebih tertarik gitu ya belajar dengan teman-temannya di kelas secara berkelompok. Tapi kekurangannya tentunya alokasi waktu yang tentunya akan lebih banyak dipakai. Terus ya bisa jadi ketika diskusi itu ada tektok yang tidak terjadi dengan bagus gitu, sehingga bisa aja ada yang satu kelompok itu aktif semua sehingga nggak ada yang mau dengerin, ada yang satu kelompok itu diem semua gitu ya. Jadi ya itu bisa saja terjadi. Terus teknik tanya jawab di sini ada yang bertanya, ada yang menjawab, seperti kayak guru yang bertanya dan siswa yang menjawab atau mencari informasi atau mencari jawaban gitu. Nah, kelebihannya tentunya kelasnya itu lebih hidup ya, karena siswanya akan aktif berbicara di situ dan gurunya juga akan bisa melihat gitu ya respon siswa terhadap misalnya ketertarikan materi dari siswa itu merespon pertanyaan guru. Terus juga melatih agar siswa itu berani mengemukakan pendapatnya dan juga berbicara dengan lebih teratur gitu ya, dan mereka ya mengurangi nervous gitu ya, mengurangi mengurangi sikap siswa yang malu gitu ya. Jadi mereka bisa berani untuk mengemukakan pendapat, berekspresi gitu. Nah, terus timbulnya perbedaan pendapat yang itu bikin diskusinya menarik ya. Terus siswa juga bisa dapat banyak informasi dari teman-temannya gitu ya, dari jawaban teman-temannya. Terus ya itu tadi guru bisa mungkin mendapatkan pemahaman siswa dari kualitas jawaban yang siswa berikan. Tapi kelemahannya bisa aja siswa belum terbiasa untuk menjawab pertanyaan dengan lisan atau secara lisan, maka tentu butuh waktu agar siswa itu untuk mengurangi rasa takutnya gitu ya untuk berbicara di depan umum atau misalnya dengan lisan. Terus ya kalau misalnya siswanya itu tidak terbiasa untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit, maka tentu bisa aja siswanya itu bosan, siswanya itu tidak tertarik dengan belajar karena sulit gitu ya materinya. Itu jadi guru harus menyesuaikan ya level pertanyaan yang mana yang harus diajukan di depan gitu ya, di depan siswa. Terus bisa aja ya waktunya juga terbuang karena ya tidak bisa respon siswa cepat gitu ya, atau misalnya langsung gitu siswa menjawab pertanyaan guru. Terus bisa jadi akhirnya guru yang
masih tetap mendominasi proses belajar gitu, karena ya siswanya belum terbiasa untuk menjawab atau butuh waktu untuk siswa mencari jawabannya. Apalagi kalau misalnya siswanya memang bukan tipe yang suka belajar atau rajin belajar, maka harusnya kan ketika diberikan pertanyaan siswa bisa langsung dapat jawaban ya. Tapi kalau mereka tidak terbiasa belajar, mereka harus saat itu juga baca buku lagi gitu. Jadi itu kan butuh waktu untuk mereka baca buku dan dapat jawabannya sebenarnya. Nah, itu. Terus ada lagi teknik pemberian tugas ya, tadi seperti kayak tadi gitu ya, ada tugas yang diberikan oleh guru ke siswa, bisa secara individu ataupun secara kelompok. Terus bisa jadi tugas tersebut itu kayak dipresentasikan di depan kelas. Terus misalnya siswa yang lainnya itu membantu untuk memberikan kesimpulan. Terus kelebihannya adalah sebenarnya membantu siswa yang misalnya punya kemampuan kognitif di bawah gitu ya, yang mungkin sulit atau lebih lama memahami materi. Kalau misalnya guru yang menjelaskan kan biasanya pakai bahasa yang mungkin banyak yang tidak dimengerti oleh siswa ya, tapi ketika siswa lain yang menjelaskan di depan itu kan pakai bahasa mereka gitu, bahasa sehari-hari, sehingga mungkin bisa lebih mudah gitu untuk disimak oleh siswa atau teman-temannya yang masih sulit untuk memahami materi tersebut. Terus kelebihan yang lain tentunya siswa lebih aktif ya untuk mencari jawaban, kemudian untuk presentasi. Nah, mereka juga sebenarnya kan dilatih untuk time management gitu ya. Mereka mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan tugas itu di waktu yang ditentukan, misalnya dengan entah itu mandiri ataupun dengan berkelompok. Gitu. Tapi kekurangannya ya bisa aja ada siswa yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi itu akhirnya kan tidak memberikan kekompakan pada kelompok itu ya. Nah, terus juga bisa lagi siswa itu nggak bertanggung jawab dengan tugasnya gitu. Jadi akhirnya mereka nggak mengerjakan tugas. Ya, dan tentunya butuh waktu untuk siswa misalnya kalau belum terbiasa dalam mengerjakan tugas seperti itu gitu ya, di apa namanya, dengan metode penugasan itu, sehingga akhirnya waktunya tersita lama. Terus ada lagi teknik penemuan atau discovery dan simulasi. Kalau teknik penemuan ini discovery, artinya siswa itu yang aktif menemukan gitu ya, menemukan materinya, menemukan jawabannya, dan tentunya guru yang akan membimbing gitu ya proses siswa menemukan jawaban tersebut. Kelebihannya tentunya memotivasi siswa gitu, sehingga siswa itu kan tidak bosan terhadap proses belajar yang itu-itu aja. Terus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengembangkan keterampilannya gitu, untuk misalnya mencari informasi, kreatif untuk mencari informasi. Lalu sedangkan kelemahannya itu siswa harus memang berusaha dengan kuat untuk memiliki kesiapan ataupun kematangan mental ya dalam misalnya mencari informasi gitu. Jadi karena nggak semuanya siswa kan terbiasa untuk aktif ya mencari informasi. Kalau misalnya memang kayak di kelas itu jumlah siswanya banyak pun ini juga sulit, karena kan pasti apalagi kalau gurunya cuma satu gitu. Jadi guru kan harus bisa memfasilitasi semua siswa. Kalau misalnya si siswanya itu banyak yang nggak aktif, cenderung pendiam dan jumlah siswanya banyak, maka ini akan menyita waktu lebih banyak dan bisa jadi proses belajarnya nggak efektif.
Nah, terus yang untuk teknik simulasi di sini cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Jadi teknik simulasi ini maksudnya role playing ya. Jadi kayak siswa itu bertindak sebagai misalnya seorang ahli gitu ya, yang paham terhadap materi itu atau paham di bidang itu. Jadi akhirnya kelebihannya adalah siswa itu kan bisa bersungguh-sungguh ya terhadap perannya, dan untuk dia bisa profesional terhadap perannya dia harus tahu gitu apa yang mau dibicarakan gitu. Jadi tentunya itu akan memberikan kayak situasi kelas yang menyenangkan, terus siswa juga akan kreatif dalam belajar perannya, terus juga mengurangi sebenarnya verbalistik guru gitu ya. Jadi karena yang berbicara itu bukan guru tapi siswa ya. Jadi tentunya nanti siswanya yang akan menjelaskan gitu, seolah-olah dia yang jadi ahli ya, yang tentunya ditentukan gitu ahlinya apa. Terus juga melatih cara berpikir yang kritis ya. Sedangkan kelemahannya tentunya perlu persiapan waktu gitu ya. Terus misalnya pakai properti juga. Terus ya bisa jadi gitu kalau misalnya ada siswa yang mereka pemalu, mereka butuh motivasi oleh gurunya agar mereka juga ikut terlibat gitu. Nah, terus teknik inquiry. Teknik inquiry ini adalah cara belajar di mana siswa itu dilatih untuk meneliti sebenarnya ya, meneliti secara sederhana. Terus mungkin produk akhirnya adalah laporan. Jadi mereka itu terlibat secara apa ya, dari awal sampai akhir tentang proses menemukan sesuatu, atau iya, menemukan sesuatu ya. Jadi mereka ya seolah-olah jadi peneliti. Peneliti yang mereka itu harus mencari jawaban dari permasalahan dengan menggunakan metode yang sistematis gitu ya, dengan berpikir kritis dan logis serta analitis, sehingga mereka mendapatkan kayak materi yang mereka pahami dalam bentuk jawaban dari masalah tersebut. Kelebihannya adalah untuk mendorong siswa bisa berpikir kritis, terus ada inisiatif siswa sendiri, terus proses belajarnya juga lebih men-trigger siswa untuk aktif gitu ya, karena mereka yang harus punya effort terhadap proses belajarnya mereka. Terus mereka juga sebenarnya kan akan aware dengan self-concept mereka ya. Dan sebenarnya mereka tuh nggak usah menghafal, karena pemahaman materi itu akan sebenarnya dengan sendirinya mereka dapatkan sepanjang mereka melakukan proses belajarnya gitu. Nah, kelemahannya tentunya memerlukan kayak kognitif yang mungkin lebih tinggi levelnya untuk siswa itu bisa menjalankan proses belajar yang dituntut mereka itu meneliti sesuatu. Nah, terus ada lagi teknik eksperimen dan demonstrasi. Kalau eksperimen berarti siswa itu melakukan percobaan gitu, atau misalnya melakukan pengamatan. Nah, kelebihannya siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala masalah, terus mereka juga lebih aktif berpikir, dan mereka itu juga sebenarnya kan akan terbiasa gitu ya untuk melakukan percobaan, atau juga sudah familiar dengan alat-alat percobaan gitu. Nah, tapi kelemahannya tentu siswa itu harus mungkin misalnya menyiapkan kayak alat dan bahan mungkin ya, biasanya kalau guru meminta mereka membawa sesuatu gitu ya, atau misalnya juga apa ya, dari gurunya sendiri gitu ya, memanage siswa agar situasi kelasnya itu kondusif dan waktunya juga gitu ya, untuk bisa tetap tidak tertinggal walaupun misalnya pakai metode ini. Nah,
Teknik demonstrasi berarti teknik di mana si guru itu bisa mendemokan atau memperlihatkan suatu proses. Kelebihannya siswa bisa mungkin lebih tertarik terhadap uh, penyampaian guru karena yang disampaikan itu mereka lihat gitu ya di depan mereka. Jadi objeknya itu terlihat, jadi mereka bisa memusatkan perhatian mereka di penjelasan guru melalui jadi sambil dengar ngejelasin gurunya sambil dia ngeliatin objeknya. Terus bisa jadi kayak mengurangi kesalahan dari misalnya dibandingkan kalau siswa itu hanya menyimak aja tanpa melihat bendanya gitu. Jadi mengurangi kesalahan mungkin persepsi. Nah, terus siswanya juga berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung. Oke, kelemahan untuk teknik demonstrasi berarti bisa jadi waktu tidak tersedia cukup atau misalnya alatnya juga tidak bisa didatangkan ke kelas gitu. Terus teknik karya wisata, di sini cara mengajar dengan mengajak siswa ke suatu tempat yang di situ ada objek yang mereka akan pelajari. Kelebihannya siswa juga akan lebih tertarik untuk belajar karena mereka bisa tamasya gitu ya sambil belajar. Jadi bukan belajar melulu di kelas. Terus bisa mendapatkan banyak pengalaman yang menarik juga gitu selama mereka belajar di luar kelas atau di lingkungannya langsung. Terus kelemahannya tentunya kan butuh biaya, butuh pengawasan juga untuk siswa. Terus teknik bimbingan atau tutorial di sini berarti guru itu membimbing siswa secara perorangan ya. Jadi benar-benar ya lebih intensif gitu ya dibandingkan kalau hanya bimbingan kayak di kelas biasa. Keunggulannya tentunya siswa mendapatkan pelayanan yang lebih privat, lebih mendalam, lebih banyak gitu ya dan frekuensi komunikasi dengan gurunya juga semakin sering. Jadi itu lebih membantu siswa sebenarnya untuk konseling ataupun untuk memahami materi biar lebih cepat gitu karena intensifnya itu sering. Terus untuk siswa yang punya kecepatan belajar yang rendah ini sangat diuntungkan bagi mereka karena mereka bisa fokusnya itu hanya belajar sendiri dan ada guru gitu. Jadi ketika mereka itu kurang paham, mereka tinggal langsung bertanya ke guru dan guru bisa langsung respon dengan cepat. Tapi kelemahannya ya ini sulit untuk dilaksanakan sering karena tentunya kan guru juga terbatas waktunya ya untuk melayani siswa. Terus bisa aja sebenarnya dilakukan dengan tim teaching ya. Jadi kayak ada gurunya juga yang lain gitu ya, tim guru yang lain yang mengajar materi yang sama untuk bisa kayak kerja sama gitu ya melakukan melakukan metode tutorial ini. Jadi dan tentu guru juga dilatih kesabarannya karena ya tentunya kan komplain siswa itu macam-macam ya atau kayak kesulitan siswa macam-macam. Nah, terus teknik problem solving di sini cara belajar di mana siswa itu memecahkan masalah ya. Terus ketika dapat jawaban mereka bisa menarik kesimpulan dari jawaban tersebut. Nah, metodenya ini bisa punya banyak kelebihan, tentunya lebih relevan untuk siswa itu bisa memahami materi dari kehidupan sehari-hari mereka. Terus mereka juga bisa terbiasa untuk memecahkan masalah dan mereka juga bisa terbiasa untuk berpikir aktif, berpikir kritis gitu ya sering. Nah, kekurangannya
perlu waktu gitu ya untuk menyelesaikan proses belajar ini, dan juga mungkin bagi guru yang punya kebiasaan ceramah maka tentu akan tidak terbiasa gitu, karena biasanya gurunya yang banyak bicara, tapi di sini gurunya yang mungkin lebih sedikit kalem, tapi dia harus memantau siswanya yang misalnya banyak bicara akhirnya gitu. Nah, terus kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran itu ada siswa, jadi pemilihan metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik dari siswa yang akan diajarkan ya. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dari karakteristik siswa dalam pemilihan metode pembelajaran. Pertimbangan yang utama dalam pemilihan metode ini yaitu kemampuan siswa, apakah sudah mampu berpikir abstrak atau belum. Jadi kalau misalnya belum bisa, jangan dipaksa untuk menggunakan metode belajar yang akhirnya bikin siswanya kerepotan gitu, dan mereka akhirnya nggak mau untuk belajar gitu. Jadi sesuaikan karakteristik siswa dengan metode yang akan diberikan di kelas oleh guru. Jadi setiap siswa itu kan punya cara tersendiri dalam menerima suatu kayak informasi ya yang diberikan. Jadi kemampuan siswa itu sangat punya pengaruh yang besar dalam memilih metode pembelajaran. Nah, selain itu kemampuan membaca juga ya, jadi kayak literasi. Bukan membaca di sini, maksudnya adalah perilaku di sini ya, perilaku siswa. Ada yang mungkin lebih aktif, pendiam, pemarah, nakal, dan lain-lain, itu juga harus dipreparekan oleh guru gitu sebelum dia menggunakan metode, atau misalnya dengan pembagian kelompok gitu ya, jangan sampai satu kelompok itu tuh seragam semua anggotanya gitu. Nah, metodenya itu harus membuat siswa gembira, itu penting gitu, dan membuat suasana belajar itu menyenangkan bagi mereka. Nah, terus yang kedua, faktor yang kedua itu adalah tujuan yang akan dicapai, atau tujuan belajar yang akan dicapai. Jadi tujuan pembelajaran ini kan merupakan target ya yang harus dicapai oleh guru sebenarnya gitu dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi pemilihan metode itu harus bisa efektif agar si tujuan belajar ini tuh tercapainya cepat atau sesuai target waktu. Jadi metode yang akan digunakan haruslah membuat siswa itu menjadi aktif dan memudahkan guru dalam mengajar gitu. Jadi tujuan yang akan tercapai itu sangat ditentukan oleh metodenya. Ya, kita ke materi. Jadi materi ini juga penting ya dalam memilih metode. Jadi materi itu kan ada yang punya level kedalaman, keluasan, kerumitan yang beda-beda. Jadi dan juga ditambah kayak karakteristik siswa gitu ya, sehingga perlu dikombinasikan nih gitu. Pilihan metodenya yang mana yang cocok. Terus situasi belajar mengajar. Jadi guru itu harus bisa merencanakan pembelajaran itu tidak membosankan, terus tidak monoton, menciptakan situasi belajar yang kondusif, artinya tidak ada gangguan dari luar, siswa bisa fokus belajar, berkonsentrasi, tidak ada yang mengganggu satu sama lain, gitu. Dan terjadi proses yang sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Terus fasilitas juga adalah faktor yang menunjang gitu, atau juga bisa memaksimalkan metode belajar. Jadi fasilitas apa sih yang diperlukan, atau alat apa yang diperlukan, bahan apa yang diperlukan, media apa yang diperlukan, atau kayak suasana kelasnya itu seperti apa sih yang diperlukan untuk metode tertentu gitu. Itu juga harus disesuaikan. Alokasi waktu ini sangat penting gitu. Jadi guru itu kan harus bisa kayak merencanakan misalnya untuk langkah A itu berapa menit, langkah B harus berapa menit, C berapa menit gitu. Jadi kira-kiranya itu harus bisa diprediksi oleh guru, dan itu harusnya bisa sesuai dengan kenyataannya nanti di kelas.
Nah, terus gurunya sendiri ya, guru itu sangat jadi the key point untuk memilih metode karena ya guru yang melaksanakan, guru yang jadi directnya gitu, direkturnya yang ngedirect proses belajar, maka dia yang harus bisa mengenali karakteristik siswa, mengenali materinya, kemudian fasilitas di sekolahnya seperti apa gitu, alokasi waktunya itu yang benar-benar gurunya sendiri yang harus pinter dalam menentukan metode belajar gitu. Jadi dan juga selain itu adalah inisiatif si guru gitu ya, atau inovasi si guru. Kalau misalnya gurunya itu tidak mau berkembang, maka jangan harap metode belajarnya bakal inovatif atau variatif gitu. Jadi kalau misalnya gurunya hanya pengen menggunakan metode yang itu aja, maka nggak sampai mau memilih metode yang beda gitu ya. Jadi harus gurunya itu juga punya motivasi untuk memperbaiki diri atau meningkatkan kemampuannya gitu ya. Nah, itu untuk faktor yang mempengaruhi metode belajar. Nah, berarti tinggal yang terakhir ya, hubungan antara model. Sebenarnya di sini hanya ada hubungan metode dan teknik ya, tapi saya mau bahas ke hubungan antara semua istilah ini karena biasanya yang jadi kebingungan adalah istilah-istilah ini tuh disamakan gitu atau kayak inter atau overlapping satu sama lain ya. Walaupun memang yang sampai saat ini saya baca pun juga banyak yang seperti itu ya, kayak ada beda pendapat gitu ya, ada yang menyamakan satu sama lain ini gitu. Jadi di sini mungkin saya mau clearkan. Jadi apa sih hubungan ya antara istilah-istilah dalam pendidikan? Jadi bukan hanya metode dan teknik, tapi ada kayak model, kemudian ada pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik gitu ya. Nah, kita coba lihat pendekatan dulu. Jadi baru nanti ke hierarkinya ya, yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Jadi kita ke pendekatan dulu. Jadi pendekatan ini tuh adalah sebenarnya kayak titik pandang si guru itu ya dalam proses pembelajaran. Jadi pendekatannya di sini tuh sebenarnya hanya ada dua, yaitu pendekatan yang berbasis atau pusatnya itu pada guru dan ada yang pusatnya itu pada siswa gitu. Jadi hanya ada dua pendekatan di sini, student center atau teacher center gitu. Nah, kalau sudah ditentukan apakah nanti guru itu mau yang student center atau teacher center, semuanya akan ngikut gitu. Jadi pendekatan itu nanti akan mempengaruhi kayak langkah-langkah di bawahnya gitu ya. Nah, pendekatan itu nanti akan mempengaruhi strategi, akan mempengaruhi metode, mempengaruhi teknik, gaya belajar, mempengaruhi gaya dan taktik gitu. Jadi pendekatan itu sekarang sementara ini ada di level yang paling luas atau paling pertama yang harus ditentukan oleh guru gitu. Jadi nanti kalau misalnya guru itu mau student center, maka harus memilih strategi, metode, teknik yang juga pusatnya ke student gitu ya atau ke siswa. Nah, terus yang kedua strategi. Jadi strategi di sini adalah kegiatan pembelajaran itu mau di-planningkan seperti apa ya. Strategi atau serangkaian rencana atau tindakan atau aktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk bisa mengimplementasikan si student center atau teacher center itu prosesnya mau seperti apa gitu. Jadi di sini strateginya bisa ada dua. Di sini misalnya strategi yang ekspositori. Jadi strategi ekspositori ini tuh ketika guru itu yang membeberkan semua informasi. Berarti kan kalau kayak gitu pendekatannya di atas itu adalah teacher center ya, bukan student center. Tapi kalau misalnya student center, maka strateginya adalah siswanya yang harus menemukan. Berarti strategi yang dipakai itu adalah discovery, gitu, penemuan ya. Gitu. Nah, terus
dari strategi kita ke metode ya. Kita ke metode. Nah, metode pembelajaran ini berarti metode di sini adalah cara yang digunakan atau implementasi strategi gitu ya, cara untuk mencapai si strategi itu gitu. Ya, bisa aja misalnya kan tadi pendekatannya student center. Terus strateginya itu berarti discovery ya, menemukan gitu. Jadi siswa yang menemukan sendiri materinya gitu. Nah, metodenya berarti kalau dari sini, nih ada ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, eksperimen, pemberian tugas. Berarti yang cocok apa? Berarti misalnya yang cocok itu adalah diskusi, itu bisa masuk. Atau misalnya metode eksperimen gitu. Atau pemberian tugas. Itu kan berarti membuat siswanya sendiri yang melakukan proses belajarnya ya. Kalau misalnya diskusi berarti siswanya yang memecahkan masalahnya. Mungkin masalahnya datang dari guru tapi masalahnya itu dipecahkan oleh mereka sendiri. Atau misalnya eksperimen, jadi mereka yang melakukan percobaan. Atau misalnya pemberian tugas, jadi ya ada pertanyaan atau tugas, jadi nanti siswa yang akan menjawab gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, terus berarti sejauh ini ada pendekatan dulu ya tadi, terus strategi, terus ada metode. Nah, baru ke teknik ya. Teknik ini berarti sebuah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah pembelajarannya seperti apa gitu. Misalnya tadi kan metodenya adalah eksperimen. Nah, langkah-langkahnya tuh yang guru akan lakukan, yang guru akan berikan ke siswa, instruksinya seperti apa. Misal guru akan menuliskan tujuan pembelajaran atau memberitahukan tujuan pembelajaran gitu ya, yang harus dicapai siswa. Terus misalnya guru itu membagi kelompok siswa berapa orang, terus nanti setiap kelompok itu harus menyiapkan alat dan bahan gini gitu. Jadi itu ada kayak langkah-langkah atau sintaks yang guru akan kayak instruksikan di kelas itu seperti apa. Jadi itu teknik ya. Nah, terus taktik. Nah, jadi taktik ini berarti adalah sebenarnya kayak siasat guru gitu ya. Siasat guru yang untuk si langkah-langkah tadi itu bisa berhasil. Misal, gurunya itu mengajar di hari yang sama, di kelas yang berbeda, di waktu yang berbeda, bisa gitu ya. Jadi nanti walaupun langkah-langkahnya sama, tapi mengingat situasi waktu yang berbeda, yang satu ngajarnya di pagi hari, yang satu ngajarnya di siang hari. Nah, maka cara guru membawakan dirinya atau kayak menyampaikan materi atau menyampaikan instruksinya atau gaya belajar gitu, gaya si gurunya itu pasti beda gitu. Misalnya untuk yang pagi hari bisa aja gurunya itu membawakan dirinya dengan serius gitu, jadi nanti ngomongnya serius gitu. Atau misalnya apa ya kayak gitulah ya. Tapi kalau siang misalnya di kelas yang siang masuknya ya gurunya nggak bisa gitu kalau misalnya tidak dengan memberikan humor gitu. Jadi ya itu taktik gitu. Jadi bisa aja langkah-langkahnya sama, jadi pendekatan, strategi, metode, tekniknya sama, tapi taktiknya bisa beda gitu di situasi yang berbeda kah atau di karakter siswa yang di kelasnya itu beda gitu. Nah, kemudian sekarang berarti kita masih tinggal apa? Gaya tadi kan udah ya, berarti style guru ya, bisa aja humoris atau misalnya kayak serius. Nah, yang terakhir berarti adalah model ya. Model pembelajaran berarti bukan yang paling kecil areanya, tapi dia itu menyeluruh ya, mulai dari pendekatan sampai ke taktik gitu, atau sampai gaya belajar gitu. Jadi model pembelajaran itu dia adalah area yang paling luas, atau kalau bisa dibilang sebagai keseluruhan dari yang tadi kita bicarakan gitu ya. Jadi model itu mencakup pendekatan, strategi, metode, terus teknik,
taktik, gaya gitu ya. Jadi model itu adalah kerangka konseptual atau tingkatan terluas dari tadi praktek pembelajaran ya. Gitu. Jadi model pembelajaran itu bisa mencakup semuanya. Nah, jadi yang paling besar itu model, terus ke bawah berarti jadi semakin ke bawah semakin kecil areanya atau semakin spesifik areanya. Jadi model, pendekatan, strategi, terus metode, teknik, taktik, dan gaya gitu ya. Jadi mungkin itu ya untuk hubungan atau bisa juga perbedaan ya antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Thank you.